Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mardiana SPI MSI. Kali ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah pengantar agroindustri yang berjudul Tantangan dan Peluang Agroindustri di Indonesia. Agroindustri di Indonesia memiliki keunggulan baik dari segi input, keunggulan proses atau pengolahannya, keunggulan output, dan keunggulan pasarnya. Beberapa keunggulan tersebut akan saya jelaskan pada slide berikut ini. Yang pertama, agroindustri mengolah hasil pertanian sehingga tingkat ketergantungan sektor ini relatif rendah terhadap bahan baku atau modal maupun kapital dari luar negeri atau impor. Keunggulan yang kedua, usaha di bidang agroindustri memiliki tingkat keuntungan yang tinggi karena menghasilkan produk yang bernilai ekonomi tinggi dan dibutuhkan oleh manusia yang senantiasa meningkat sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraannya. Keunggulan yang ketiga, Indonesia memiliki potensi input bagi agroindustri dalam jumlah yang relatif besar, baik potensi sumber daya lahan, agroklimat, tenaga kerja, dan plasma nutfah yang selama ini belum diolah dan dimanfaatkan secara optimal. Keunggulan yang keempat, input bagi agroindustri umumnya berupa bahan-bahan alamiah yang dapat diperbaharui atau renewable sehingga ramah terhadap lingkungan. Keunggulan yang kelima, agroindustri memiliki proses produksi renewable dalam pemanfaatan sumber daya alam, sehingga ramah lingkungan dan kontribusinya besar terhadap upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Keunggulan yang keenam, agroindustri memiliki sustainabilitas yang tinggi dengan pola penerapan yang tepat baik secara mandiri maupun kemitraan. Keunggulan yang ketujuh, agroindustri secara makro melibatkan tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar, antara lain jutaan petani, peternak, nelayan, dan masyarakat luas di pedesaan, sehingga berfungsi sebagai pencipta kesempatan lapangan kerja dan berusaha. Selain itu, peningkatan pendapatan dan tepat untuk dijadikan program pengentasan kemiskinan. Keunggulan yang kedelapan yaitu lokasi produksi pertanian umumnya berada di pedesaan dan remote area. Sedangkan agroindustri yang berkembang di wilayah sentra produksi akan mampu menciptakan daerah-daerah pertumbuhan maupun kota-kota baru, khususnya di luar Jawa. Nah, keunggulan yang selanjutnya yaitu agroindustri menghasilkan komoditas yang merupakan kebutuhan hidup manusia seperti pangan, pakaian, dan perumahan, termasuk juga hiburan atau agrowisata. Keunggulan yang 10, agroindustri menghasilkan komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Keunggulan yang ke-11, agroindustri menghasilkan komoditas andalan ekspor seperti minyak sawit, karet, kelapa, coklat, teh, dan lain sebagainya. Keunggulan yang ke-12, produk-produk agroindustri bersifat lebih elastis dan juga dapat dikembangkan agar memiliki ketahanan relatif lebih lama. Keunggulan yang terakhir, agroindustri memiliki keterkaitan ke belakang atau yang dikenal dengan backward linkage dan keterkaitan ke depan atau forward linkage yang kuat dengan sektor lainnya, sehingga menggerakkan agroindustri akan sektor hulunya dan juga sektor hilirnya. Seluruh keunggulan ini menunjukkan bahwa pengembangan agroindustri memiliki peluang yang cukup besar dalam pengembangan perekonomian di Indonesia.
Metode yang tepat untuk melihat tantangan dan peluang agroindustri yaitu menggunakan analisa SWOT. Analisa SWOT merupakan cara menganalisis faktor internal dan eksternal yang kemudian menjadi langkah strategi dalam pengoptimalan usaha yang lebih menguntungkan. Manfaat menggunakan analisis SWOT ini, yang pertama, agar perusahaan dapat maju dan berkembang. Yang kedua, dapat menentukan pemasaran dan distribusi produk dari suatu perusahaan. Yang ketiga, dapat menentukan di mana dan bagaimana suatu produk akan dipasarkan. Yang keempat, dapat menentukan solusi dari permasalahan yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Kita akan membahas dari masing-masing analisis SWOT ini. Yang pertama yaitu dari segi kekuatannya atau strength. Kekuatan dari agroindustri yang pertama merupakan segmen industri yang dapat dijadikan wahana atau medium dan tumpuan utama yang paling menjanjikan bagi penciptaan wirausaha yang tinggi. Kekuatan yang kedua, agroindustri mempunyai fleksibilitas dan ketahanan yang tinggi karena diuntungkan oleh dominannya tumpuan pasar domestik, khususnya produk-produk barang konsumsi tradisional, serta kuatnya akar pada penggunaan input sumber daya dalam negeri. Kekuatan yang ketiga, pasar domestik tidak mudah ditembus oleh produk-produk sejenis impor atau yang dikenal dengan barriers to entry secara alamiah cukup kuat karena tingkat harga yang lebih murah dan disukai konsumen dalam negeri. Aspek yang selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan dari agroindustri yang pertama, produk-produk agroindustri yang ada kebanyakan masih belum mempunyai daya tembus ke pasar dunia atau ekspor. Kelemahan yang kedua, sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha agroindustri belum banyak yang berkualitas handal dan profesional, utamanya di bidang kewirausahaan. Pengusaha-pengusaha agroindustri pada umumnya masih memenuhi permintaan pasar yang menuntut kestabilan mutu, jumlah pesanan yang besar, delivery cepat dan tepat waktu. Kelemahan yang ketiga yaitu kemampuan permodalan masih terbatas dan kemampuan mengakses sumber-sumber dana atau permodalan juga terbatas. Antara lain tertumbuk masalah kolateral, biaya konsultasi, biaya promosi penjualan yang meliputi pameran, brosur, biaya pengujian mutu, pengiriman sampel, dan lain sebagainya. Aspek yang selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Berbagai peluang yang sangat menjanjikan untuk pengembangan agroindustri, antara lain yang pertama, memanfaatkan dampak positif penurunan nilai tukar rupiah sehingga harga tetap stabil karena bahan bakunya dari dalam negeri sendiri. Yang kedua, keinginan usaha yang semakin meningkat untuk menanamkan modal di bidang agrobisnis dan agroindustri. Peluang yang ketiga yaitu meningkatnya semangat ilmuwan untuk menemukan teknologi tepat guna. Aspek yang selanjutnya yaitu dari threats atau ancaman. Ancaman di agroindustri yang pertama, persaingan dari produk agroindustri yang berasal dari impor akan semakin tajam sebagai akibat dari semakin terbukanya lalu lintas perdagangan lintas batas sebagai konsekuensi dari globalisasi dan liberalisasi ekonomi sebagaimana dihadapi sesuai dengan komitmen terhadap ketentuan WTO.
Ancaman terdekat apabila kurang siap adalah pasar bebas ASEAN atau AFTA. Ancaman yang kedua yaitu masih rendahnya tingkat kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keandalan produk-produk agroindustri dalam negeri. Dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya akan mengelompokkan beberapa faktor internal dari analisis SWOT tersebut yang terkait dengan kekuatan dan kelemahan. Yang pertama, kekuatannya dari internal yaitu penciptaan wirausaha baru. Yang kedua, pasar domestik tinggi. Yang ketiga, bahan baku atau sumber daya alam melimpah. Sedangkan kelemahan dari internal, yang pertama, sulit menembus pasar internasional, rendahnya kualitas SDM, dukungan pemerintah yang rendah, dan permodalan yang masih terbatas. Sedangkan dari aspek eksternal, ada opportunity atau peluang. Yang pertama adalah gaya hidupku green, sehingga minat terhadap usaha agroindustri pun semakin meningkat. Yang kedua, minat ilmuwan untuk menemukan teknologi tepat guna. Lalu adanya produk olahan atau hilir dan investor asing, sekaligus peluang pasar yang tinggi. Sedangkan dari ancamannya, yang pertama pasar bebas ASEAN, importasi produk sejenis yang berasal dari luar, dan rendahnya tingkat kepercayaan terhadap kualitas dan kehandalan produk agroindustri dalam negeri. Nah, berikut contoh salah satu strategi pengembangan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara, di mana pada strategi ini menggunakan analisis SWOT untuk menunjukkan strategi yang perlu dilakukan untuk pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara. Nah, analisis ini berbasis pada cara berpikir logis dalam memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunities, serta meminimalisasi kelemahan atau weakness dan ancaman atau threats. Proses implementasi SWOT diawali dengan tahapan identifikasi data dan informasi sebagai bahan evaluasi faktor internal dan eksternal, lalu tahapan analisis melalui pemetaan faktor-faktor teridentifikasi dalam bentuk matriks SWOT, lalu tahapan pengambilan keputusan berdasarkan pada tahapan A dan B, lalu secara garis besar SWOT mengilustrasikan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman yang dihadapi untuk mencapai tujuan, disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sehingga dapat dirumuskan strategi dan kebijakan antisipasinya, seperti pada kerangka matriks SWOT berikut ini, di mana faktor internal atau yaitu kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman dikelompokkan lalu didapatkan matriks seperti berikut ini, di mana kolom strategi dan opportunity dirumuskan dengan tujuan memaksimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Sedangkan strategi weakness dan opportunity, strategi ini dirumuskan dengan tujuan meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Sedangkan strategi strength dan threat dirumuskan dengan tujuan menggunakan kekuatan yang ada untuk mengatasi ancaman. Sedangkan strategi weakness dan threat dirumuskan dengan tujuan meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Nah, dari hasil analisis SWOT tersebut diperoleh faktor internal pengembangan usaha perikanan yang terdiri dari faktor strength dan faktor weakness sebagai berikut. Yang pertama, faktor kekuatan ini merupakan suatu keunggulan yang dimiliki oleh perikanan tangkap dari hulu sampai hilir di Kayong Utara
yang diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, potensi sumber daya perairan Indonesia. Yang kedua, wilayah penangkapan ikan. Yang ketiga, akses distribusi ikan. Dan yang keempat, jumlah kapal angkut.